Untuk pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Abu Rifai SHMH dan kini tengah menyelesaikan S3-nya di UII. Poin berikutnya, di dunia ini manusia ada berapa? Manusia ada berapa jenis, ada berapa macam, ada berapa kelompok manusia. Jenisnya 2, oke. Kategorinya berdasarkan itu. Terus, kira-kira apa lagi? Manusia ada berapa? Berdasarkan kategori. Kalau dikelompokkan berdasarkan kategori ilmu dan kategori harta, manusia ada 4. Itu yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tipe pertama ada manusia tidak punya ilmu, tidak punya harta. Jadi ini harta dalam tanda kutip yaitu adalah kekayaan. Jadi dia nggak punya ilmu dan dia nggak punya harta. Ilmu tentu tentang fikih muamalah, ilmu tentang halal haram. Nah, manusia tipe 2, dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu halal haram, dia yang ini, tapi hartanya pas-pasan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kebalikan nomor 2. Berarti yang ketiga itu dia tidak punya ilmu tapi punya harta. Dia kaya raya gitu kan, tapi tidak pernah zakat. Kaya raya tapi hartanya pakai yang haram. Itu nomor 3. Tipe yang keempat itu punya ilmu, punya harta. Jadi punya harta, uangnya banyak untuk nyantunin fakir miskin, untuk anak yatim, dia bantu masjid. Nah, kaitannya dengan belajar fikih muamalah apa? Tadi kan kalau ditanya kenapa belajar fikih muamalah? Karena kita butuh harta, harta itu penting. Nah, jawaban keduanya ini. Karena kita mau jadi manusia tipe 2 atau tipe 4. Itu kata kuncinya. Tipe 2 atau tipe 4. Karena kita mau jadi manusia tipe 2 atau tipe 4. Kenapa gitu? Karena manusia tipe 1 yang dia tidak punya ilmu, dia akan niru orang tipe 3. Jadi orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia akan berangan-angan pengen jadi orang yang tipe 3. Kalau saya punya harta, nanti saya pengen lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Nah, umumnya itu begitu. Yang itu digambarkan oleh Rasul, dosa orang tipe 1 itu sama seperti dosa orang tipe 3. Padahal tipe 1 itu belum punya harta. Tapi dia kemudian kalau nanti saya punya harta, saya akan lakukan perbuatan A, B, C, D yang itu dilakukan oleh orang tipe 3. Orang tipe 3 yang dia lakukan apa? Kalau dia punya harta, tidak punya ilmu, pasti dia melakukan yang haram. Ya, banyak hal-hal yang tidak semestinya. Nah, kalau yang tipe 2, misalkan ada orang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Nah, dia kemudian niat, kalau nanti saya punya harta, saya ingin orang seperti tipe 4. Ya, dia bisa nyantuni anak yatim 1000 orang, dia bisa umrohkan orang tuanya, dia bisa bangun masjid. Saya ingin kayak dia. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang tipe 4. Terus apa gunanya ilmu yang kita dapatkan dari fikih muamalah? Tadi kan alasannya kenapa belajar fikih muamalah? Karena kita ingin punya ilmu. Oke. Ilmunya kira-kira buat mengetahui apa? Jawabannya buat mengetahui aturan main tentang harta. Manusia tadi sebagai apa? Sebagai pihak yang dititipin harta oleh Allah. Sebagaimana karyawan ketika dia dititipin kendaraan oleh perusahaan, dia harus tahu, bos ini mobil aturannya gimana? Oh, kecepatan maksimal 80. Hanya boleh dipakai dalam kota Jogja, tidak boleh keluar kota. Apalagi aturannya dan seterusnya. Nah, gunanya kita belajar nanti fikih muamalah itu adalah supaya kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita nggak tahu aturan yang boleh dan yang tidak boleh, biasanya kita akan jatuh dalam kesalahan. Itu yang menjadi kata kunci dan pentingnya belajar muamalah. Kemudian aktivitas dalam harta itu cuma ada 3. Sehingga kita butuh ilmu dalam 3 hal ini. Pertama, aktivitasnya mendapatkan harta. Terserah apapun profesinya. Mau kerja di lapangan, di kantor, di mana. Semua proses untuk mendapatkan harta kita harus tahu ilmunya, mana halal, mana haram. Kemudian, kata kunci atau aktivitas kedua dan ketiga, menggunakan. Kita sudah punya harta di rekening, mau kita belanjakan. Apa saja yang boleh kita pakai, apa saja yang boleh kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Ada nih, udah dipakai belanja, masih ada lebih sisanya. Ya sudah, kita investasikan, kita kembangkan. Maka di 3 aktivitas ini, kita harus punya ilmunya. Nah, selesai materinya.
Kesimpulannya, kenapa perlu belajar fikih muamalah? Kan kembali lagi ke sana, supaya nanti waktu pulang di jalan itu, kenapa ya perlu belajar muamalah? Alasannya pertama, karena kita butuh harta tadi. Kita butuh harta, kita tidak bisa lepas dari harta. Mau melakukan yang mubah butuh harta, ini baju, kalau enggak kita punya uang, tidak punya harta, tidak bisa pakai. Alasan yang kedua adalah, karena kita butuh ilmu tentang harta. Udah dua itu jawabannya. Yang tambahan-tambahan tadi itu adalah poin penegas, poin penjelas tentang dua hal ini. Sebagai contoh, misalkan, betapa pentingnya ilmu tentang muamalah. Saya kasih contoh kasus Pak ya. A, supplier, produsen. Si B, penjual. Si C, customer. Si B, beli barang dari A. A, saya beli barang ini dong. Berapa pieces? Ya, 100. Barangnya OTW. Bisa aja baju misalkan gitu ya. A ini penjual baju gitu ya. Produsen baju, penjahit. Si B ini pedagang. Dia beli dari A. Dibeli bajunya OTW. Kemudian si B bilang sama C, C, kamu mau nggak beli baju ini? Nanti mungkin seminggu lagi lah datang gitu kan. B jual sama si C. Kira-kira transaksi semacam ini halal atau tidak? Yang bilang tidak, yang bilang halal. Oh, online seperti itu. Berarti boleh atau enggak? Ada yang pernah mempraktekkan seperti itu? Ada yang posisinya seperti B? Enggak ada. COD. Sebagai C berarti Pak ya. Nah, contoh transaksi pertama seperti itu. Kira-kira boleh atau enggak? Coba, yang bilang boleh, yang bilang enggak boleh, yang bingung. Iya, kita jujur-jujur aja. Di sini contohnya ada A, ada B, ada C. A produsen atau A supplier gitu ya. Istilahnya sumber barangnya di A. Si B tukang kulak ini. Dia kulaannya sama si A. Si C pembeli, end usernya, customer. Pertama, B bilang sama A, baju gini-gini ada nggak produknya? Ada. Kamu mau butuh berapa? Kata si A. Ya 100 lah, kata si B. Sudah, saya beli, kata si B. Dibeli sama B dari A. Oh, sudah bayar. Anggap sudah dulu, yang mudah. Saya kasih soal yang mudah dulu. Yang mudah B udah bayar ke A. Udah ya, udah bayar. Benar ini kasusnya barangnya masih dikirim sama si A. Jadi lagi OTW. Nah, OTW kata si A, ya udah nanti tak packing kata si A. Ya sudah, kapan nyampe? Misalkan ya mungkin 1 pekan lah gitu kan sama si ini. Kemudian si B kan langsung open nih pengumuman ke grup WA, grup warga, ada grup pensiunan di-share sama si B gitu kan. Ada nggak yang di grup itu suka share-share jualan itu gitu. Si B itu gitu, ini saya jual baju nih, siapa yang mau beli gitu kata si B. Si C beli, B saya beli B kata si C. Oh iya gitu. Nah transaksinya boleh nggak gitu kan. Yang bilang boleh dulu, yang bilang boleh. Iya enggak apa-apa, harus ini pendapat benar salah enggak berdosa. Berapa yang boleh? Yang boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bilang boleh, yang bilang enggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bingung. Yang bingung makan dulu. Kira-kira yang benar yang mana? Enggak, tadi itu sebenarnya saya ngasih kasus itu untuk menunjukkan bahwa belajar muamalah itu penting. Salah satunya ketika kita masih benar boleh enggak sih? Nah, itu berarti kita perlu belajar muamalah. Iya, studi kasus. Saya enggak ngasih jawabannya ya. Jawabannya cari sendiri nanti. Perlu dijawab? Oke, saya memberikan masalah, tidak selesai masalahnya. Nah, jawabannya transaksinya boleh kalau barang sudah nyampe di B, baru dijual ke C. Jadi si B tunggu barangnya nyampe barangnya ke rumah si B, baru bilang ke C, C barangnya ada. Cuman solusi satu ini kadang bagi si B ribet, ya kan? Nah, terus saya kapan jualannya gitu kan? Ini barang nunggu nih gitu, saya harusnya jualan gitu kan? Ya, solusi yang kedua, supaya dia menjadi boleh, urusan B sama C tidak boleh ada akad jual beli. Namanya waiting list, B dengan C. Jadi B cuman boleh, ini saya ada barang akan datang 100 pieces. Yang minat silakan isi daftar. Tapi ini belum, isi list. Tapi ini belum beli, belum akad jual beli. Jadi kalau nanti barang datang, saya konfirmasi, monggo yang. Nah, tapi kalau nanti misalkan lebih, yang di list saya prioritaskan duluan. Tapi kalau si C mau batalin ya bisa. Ya, yang penting belum ada DP. Nah, itu solusi 2. Jadi, boleh woro-woro gitu ya. Istilahnya, ini saya bakal punya barang nih, terpikir. Nah, kemungkinan ketiga, nanti kalau kita sebagai si B, ada yang ngisi
listnya 100 gitu kan. Begitu dibilang, ini barangnya sudah datang. Mana? Ternyata yang beli cuma 10 gitu. Ya, nggak apa-apa. Solusi yang ketiga, boleh terjadi akad jual beli, tapi C harus bayar lunas. Jadi si B bilang, kalau kamu mau beli, kamu harus bayar cash. Kalau C nggak bayar lunas, C cuma bayar DP, cuma bayar separuh, nggak boleh. Nah, nanti kalau ini untuk menjelaskan kenapanya itu butuh satu sesi lagi nanti, panjang. Jadi nanti untuk boleh itu pakai akad salam dia, yang di sini nanti jual beli utang dengan utang. Tapi kalau dijelaskan sekarang nggak cukup waktunya. Untuk jawabannya 3 tadi solusinya. Materi sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz Abu Rifai. Semoga menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.